Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Penghuni Surga. Di sini kami akan menjelaskan tentang dosa meninggalkan salat subuh dan balasannya. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan share ke seluruh sosial media yang Anda miliki. Dosa meninggalkan salat subuh dan balasannya. Dosa meninggalkan salat subuh sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadits. Salat lebih baik daripada tidur. Itu yang menjadi titik fokus kita sebagai umat muslim, bahwa salat subuh merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim. Seringkali banyak orang yang tidak menjalankan salat subuh karena berbagai alasan, misalnya malas untuk bangun tidur ataupun keenakan tidur dan pada akhirnya kesiangan. Untuk itu diperlukan kemauan dan kesadaran diri untuk menjalankannya. Waktu subuh sendiri merupakan salah satu waktu yang sangat istimewa dari beberapa waktu lainnya. Sehingga Allah memilih waktu subuh untuk memerintahkan kepada umat-umatnya untuk mengerjakan salat. Di dalam Al-Quran dijelaskan mengenai keutamaan salat subuh. Penjelasannya sebagai berikut. Maka bertasbihlah pada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. QS Ar-Rum 17. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Qis Al-Isra 78. Selain salat subuh, perintah salat-salat lainnya pun sudah sangat jelas dalam Al-Quran. Penjelasannya sebagai berikut. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang. Tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. QS.Al Muzammil 20. Balasan yang akan didapat jika lalai menjalankan ibadah salat subuh. Jika Anda melaksanakan salat subuh, banyak sekali keutamaan yang nantinya bisa Anda dapatkan. Apakah Anda tidak takut sebagai seorang muslim jika disebut sebagai seseorang yang munafik karena telah melalaikan ibadah salat subuh? Rata-rata masyarakat muslim pada umumnya melalaikan salat subuh diakibatkan oleh aktivitas rutinnya, yakni tidur. Hal ini sudah dijelaskan dan diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW. Penjelasannya sebagai berikut. Sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hari Bukhari No. 657 dan Muslim No. 651. Tidak ada salat yang lebih berat dirasakan oleh orang munafik melebihi salat subuh dan salat Isya.
Seandainya mereka tahu apa-apa yang ada padanya, pastilah mereka mendatanginya meskipun dengan harus mengesot. Dan sungguh, aku berpikir untuk menyuruh muazin mengumandangkan iqamat. Lalu aku suruh seseorang untuk mengimami manusia. Sementara itu kuambil api dan kubakar rumah orang-orang yang tidak keluar mengerjakan salat subuh. Al-Lu'lu' wal Marjano 383. Lalu ada pula dari hadits Sahih Al-Bukhari yang mengatakan bahwa ada yang lebih berat lagi. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi, dan mimpi para nabi nyata adanya. Kata beliau, semalam aku bermimpi didatangi dua sosok yang diutus kepadaku. Keduanya berkata, mari berangkat, maka aku pun berangkat bersama keduanya. Kami mendatangi seseorang yang sedang berbaring. Tiba-tiba ada orang lain berdiri di atasnya mengangkat sebongkah batu besar. Batu itu dijatuhkannya ke kepala orang yang tidur. Kepala orang itu pun pecah, sementara batunya menggelinding jauh. Orang itu mengikuti batu yang menggelinding dan mengambilnya. Sebelum orang itu kembali ke tempat orang yang berbaring, kepalanya telah kembali seperti sedia kala. Orang itu pun kembali dan melakukan apa yang telah dilakukannya sebelumnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan apa yang beliau lihat, kedua sosok itu menjawab, kami akan memberitahumu. Orang yang pertama yang saat kamu temui kepalanya dipecahkan dengan batu adalah orang yang mengambil Al-Quran lalu menolaknya dan tidur tidak mengerjakan salat wajib. Sahih Al-Bukhari, hadits no. 7047. Dari penjabaran yang cukup panjang di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa hukuman yang berat akan dialami oleh para muslim yang malas bangun dari tidurnya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim, yakni salat subuh. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertutur, disebutkan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adanya orang yang tidur semalaman sampai pagi tiba. Beliau bersabda, itulah orang yang kedua telinganya dikencinginya setan. Sahih Al-Bukhari hadits no. 1144 dan Muslim hadits no. 774. Setan membuat 3 simpul di tengkuk salah seorang dari kalian saat dia tidur. Di setiap itu dia menghembuskan, malammu masih panjang, tidurlah. Jika dia bangun dan berzikir kepada Allah, maka lepaslah 1 simpul lagi. Dan jika dia berwudu, maka lepaslah 1 simpul lagi. Dan jika dia salat, lepaslah simpul-simpul itu semuanya. Jika sudah begitu, pagi harinya dia akan bersemangat dan jiwanya bersih. Jika tidak, jiwanya kotor dan malas. Al-Bukhari hadits no. 3269. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.